Kebiasaan adalah hal yang kita lakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus, yang akhirnya bisa menjadi gaya hidup, menjadi sesuatu yang otomatis kita lakukan. Seperti yang saya ceritakan di video saya sebelumnya tentang bagaimana cara kerja otak pada saat membentuk kebiasaan, itu otak kita ini akan menganggap tindakan yang berulang-ulang ini adalah sesuatu yang penting, sehingga kemudian otak mengingatkan kita lagi untuk melakukan hal itu lagi dan lagi, ya. Nah, masalahnya otak nggak bisa membedakan apakah itu kebiasaan baik, kebiasaan buruk, atau hal yang netral. Jadi otak kita ini bisa jadi teman terbaik kita pada saat dia mengingatkan kita untuk melakukan kebiasaan baik, tapi otak juga bisa menjadi musuh terbesar kita karena otak juga mengingatkan kita akan kebiasaan buruk kita. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana proses terbentuknya kebiasaan. Ini saya ambil dari buku karya Charles Duhigg, ya, tentang The Power of Habit. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa ada satu formulasi yang dibuat sama Charles Duhigg bahwa kebiasaan itu terdiri dari prosesnya ada pemicu dulu, ada cue, kemudian ada tindakan yang dilakukan atau kebiasaan itu sendiri, baru menghasilkan hadiah atau reward, ya. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Saya kasih contoh. Cue-nya adalah jam 3 sore. Setiap kali jam 3 sore, tindakan yang saya lakukan adalah saya akan berhenti bekerja, saya bangun dari tempat duduk saya, lalu saya mulai ambil cangkir dan buat segelas kopi. Sesudah itu saya menikmati kopinya. Nah, setelah menikmati kopi, saya dapatkan hasilnya atau rewardnya adalah saya jadi happy, lebih semangat untuk kerja lagi. Saya dapat rasa rileks itu pada saat saya mencium aroma kopi, itu saya lebih rileks. Jadi saya dapatkan hasilnya atau rewardnya dari minum kopi ini dengan pemicu jam 3 sore. Nangkep ya, jadi ini kira-kira formulasi yang dibuat si Charles Duhigg ini. Nah, setelah mengerti tentang proses terbentuknya kebiasaan ini, saya lalu mulai menganalisa nih, kira-kira apa ya kebiasaan yang saya perlukan dalam hidup saya ini apa. Ternyata ada satu kebiasaan yang harus diperbaiki, yaitu kebiasaan tidur. Saya biasanya tidurnya itu bisa malam banget, terus bangunnya itu bisa pagi banget. Sehingga setiap hari saya cuma bisa tidur 4-5 jam satu hari, dan itu nggak bagus karena orang normal itu tidur 7-9 jam setiap hari. Kalau saya kurang tidur, saya jadi cranky, marah-marah, terus ngantuk aja bawaannya, jadi nggak produktif. Akhirnya gimana caranya? Saya coba cara ini. Saya bikin cue-nya jam 8 malam, setiap kali jam 8 malam. Lalu kemudian saya mulai matikan handphone, kemudian saya tutup laptop, saya masuk ke kamar. Saya masuk kamar, saya buat suasana kamar jadi lebih enak lah gitu ya, udah dingin. Kemudian saya mulai buka buku, baca buku sampai ngantuk. Setelah ngantuk, baru saya tidur. Dengan begitu ternyata kualitas tidur saya jadi lebih baik. Hasil atau reward yang saya dapat adalah saya bisa tidur 7 jam minimal gitu. Karena saya bangun pasti jam 4 pagi pasti saya bangun, karena memang itu udah kebiasaan saya, tanpa alarm pun itu udah terbiasa gitu, badan saya udah harus bangunin saya jam segitu gitu. Oke, jadi sekarang kita mesti temukan dulu pemicunya apa yang membuat kita jadi melakukan kebiasaan tertentu gitu. Ya, contoh misalnya kalau kita punya kebiasaan merokok, ya. Kalau kita punya kebiasaan merokok, pemicunya apa sih sebetulnya? Apakah pemicunya itu kalau habis makan mulut rasanya asem sehingga kemudian tindakan yang kita lakukan, kita merokok, sesudah merokok mulutnya jadi rasa lebih enak misalnya, ataukah pemicunya itu sebenarnya rasa bosan, kita tiba-tiba bosan gitu, atau kita perlu inspirasi misalnya, kemudian cara kita mencari inspirasi adalah dengan merokok. Pada saat kita bengong merokok, kita dapatkan inspirasi itu. Apa sebetulnya yang jadi pemicunya? Kita mesti bisa menganalisa dulu nih, saya merokok karena apa gitu. Nah, untuk bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, menghilangkan kebiasaan merokok yang tidak baik buat tubuh kita, kita harus bisa mengganti kebiasaan ini pada saat pemicu itu muncul, ya. Jadi kalau pemicunya adalah mulut rasanya nggak enak pada saat pada saat habis makan, berarti kita bisa ganti merokok itu dengan cara makan permen karet sesudah makan. Makan permen karet,
hasilnya kita tetap dapat rasa segar di mulut kita. Tapi kalau pemicunya ternyata pada saat kita bosen atau perlu inspirasi, berarti kita nggak bisa makan permen karet aja. Apa yang harus kita lakukan? Kita misalnya gantikan kebiasaan merokok tadi, bengong-bengong sambil merokok, dengan ngopi misalnya. Bikin kopi, cium aroma kopi seperti saya tadi, itu udah memberikan inspirasi gitu. Dengan cara ngopi, bengong-bengong sambil ngopi juga bisa sih dapat inspirasi mestinya. Nah, jadi itu kita mesti analisa, masing-masing kita beda-beda. Pemicunya apa yang membuat kita melakukan suatu kebiasaan tertentu dan kemudian akhirnya menghasilkan rewardnya. Sebenarnya yang kita cari itu rewardnya. Ya, reward ini loh yang bikin kita ngidam. Reward ini loh yang sebetulnya bikin nagih gitu. Karena otak kita itu mengeluarkan dopamin. Dopamin yang salah satu hormon yang dikeluarkan sama otak untuk membuat kita senang gitu. Kondisi tubuh kita jadi lebih senang. Nah, ini yang kita kejar sebetulnya, si rewardnya ini. Karena itu kita mesti temukan dulu pemicunya apa dan kebiasaan apa yang bisa kita gantikan untuk kita tetap dapatkan reward ini. Oke, ini salah satu cara untuk mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Kira-kira teman-teman punya kebiasaan apa yang menurut teman-teman harus diubah? Ayo kita analisa, lalu kita buat cari kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah itu. Mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik adalah salah satu cara untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Ayo terus lanjutin lagi nonton video-video saya yang lain, karena saya akan terus membahas tentang good habit ini di video lainnya, dan ikuti terus di playlistnya nanti. Thank you for watching.